البلد. Terakhir ya. Iya. Berarti Asya. Fajar. Mundur. Oh, Saya dulu dah. Saya dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية. Halaqa siapa? La tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilayna iyabahum summa inna alayna hisabahum. Al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada alladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa yuka lil yusra fadzakir in nafa'ati dhikra sayadzakar man yakhsha wa yatajannabuha al-asqa alladhi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha la fi subil ula sufi Ibrahim wa Musa. Surat apa sih? At-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق نجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه وما هو بالحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله Ya. Ayo lanjut. Musafnya di bawah. Lanjut. Musafnya di bawah. Kemudian musaf. Alhamdulillah kita bertilawah Quran, mudah-mudahan setiap huruf yang kita baca insyaallah menjadi pahala 10 kali lipat yang Allah janjikan, mudah-mudahan menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan sekalian seperti biasa mari kita bersama ke acara selanjutnya, yakni penyampaian tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak kita pada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma, rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pada malam hari ini, malam yang penuh dengan kesyahduan ya, saat siang hari tadi kita diguyur hujan gitu ya, keberkahan bagi orang yang bersyukur begitu ya. Tapi mungkin musibah bagi orang yang tidak bersyukur ya datangnya hujan, apapun itu. Jadi saat kita sudah doa yang terbaik kemudian datang sesuatu, maka yakinkan pada itu, pada saat itu adalah yang terbaik begitu ya. Melanjutkan 10 muwasafat ya. Jadi kepribadian muslim yang mesti kita miliki. Kemarin pertemuan yang lalu kurang lebih ada 4 yang sudah disampaikan. Yang terakhir tentang qawil jism. Sekali lagi, yang pertama itu salimul aqidah, akidah yang lurus, akidah yang selamat. Mana sudah dibahas bahwa kita sebagai seorang muslim harus memiliki gitu kan, karakter, yaitu memiliki akidah yang lurus atau salimul akidah, akidah yang selamat. Kemudian yang kedua, sahihul ibadah. Jadi ibadah yang benar begitu ya, berdasarkan tuntunan misalkan fikih dan sebagainya. Gitu kan. Ibadah yang benar juga selain tuntunan fikih gitu kan, berdasarkan tata caranya, tentunya juga harus lebih kepada kita menghadirkan ya kan. Menghadirkan diri pada saat kita beribadah. Contoh pada saat kita sholat ya, pikiran hati kita itu harus hadir di situ. Kemudian kita memaknai setiap gerakan. Artinya pada saat takbiratul ihram itu tidak hanya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, cukup sampai di situ, tidak. Tapi pada saat kita Allahu Akbar bertakbir itu, maka kemahabesaran Allah itu harus kita bayangkan. Jadi tervisualisasikan gitu kan. Jadi kemahabesaran Allah itu meliputi langit dan bumi begitu, meliputi segala macam permasalahan hidup manusia begitu ya, meliputi berbagai macam permasalahan bangsa dan sebagainya begitu ya.
dan meliputi makhluk seluruh alam semesta. Jadi pada saat kita mengucapkan kalimat takbir itu atau takbiratul Allahu Akbar, jadi Allah maha besar, Allah maha agung, Allah maha segalanya begitu ya, itu sudah terasa betul gitu. Jadi termaknai oleh kita. Jadi tidak sekadar ucapan itu sendiri, tapi lebih memaknai. Pada saat misalkan Allahu Akbar, pada saat ruku gitu, kita maknai bahwa ya badan kita itu harus ruku begitu ya kan. Kalau dalam pergaulan kita harus rendah hati begitu bahasanya, harus merendahkan hati kita begitu, tidak lebih daripada yang lain. Saya pernah mengikuti kajian seorang profesor pada saat subuh hari gitu, di hari Ahad. Kajiannya tentang at-tawadu gitu, tawadu. Jadi bagaimana Rasulullah itu punya perasaan dalam dirinya itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu lebih daripada yang lain. Bayangkan itu seorang Nabi dan Rasul, bahwa Rasulullah tidak merasa bahwa dirinya itu lebih daripada makhluk yang lain itu, ataupun manusia sama manusia. Itu Rasulullah. Sampai saya mempelajari kenapa Rasulullah itu begitu dicintai begitu disayangi, begitu diagungkan, begitu disanjung. Oh, karena kelebihan akhlaknya. Salah satu akhlaknya adalah beliau itu tawadu gitu kan. Jadi rendah hati. Bagaimana caranya kita belajar rendah hati? Ternyata begitu. Tidak ada dalam diri Rasulullah itu perasaan lebih daripada yang lain. Dan tidak ada bahwa yang lain itu lebih rendah begitu. Begitu ya. Kadang orang kan sudah misal gitu kan, udah mondok gitu kan, udah pendidikan, punya pendidikan meningkat dan sebagainya, itu setidaknya saya mah dari pondok, lebih daripada anak kampung nih yang tidak ngaji dan sebagainya. Ada sedikit banyak seperti itu. Assalamualaikum. Jadi perasaan-perasaan itu kadang-kadang muncul begitu ya. Mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah gitu di mimbar, aduh bacanya kurang pas ya, karena kita pernah mondok gitu. Bagaimana istilah makhrajul huruf, sifatul huruf diucapkan itu. Wah, ini mengucapkan misalkan basmalah saja tidak fasih gitu. Kadang ada perasaan menilai gitu. Nah, itu tidak ada dalam diri Rasulullah. Tidak ada dalam diri Rasulullah merasa lebih gitu kan. Kemudian yang lain itu kurang gitu, tidak begitu. Jadi ternyata kuncinya ada di situ. Itu sahihul ibadah. Jadi selain tadi salimul akidah, akidah yang selamat, akidah yang lurus, yang kedua adalah sahih ibadah. Jadi ibadah yang sahih, ibadah yang benar itu sesuai dengan tuntutan syariah, kemudian juga sesuai dengan fikih, tapi lebih kepada kita itu harus bisa memaknai gitu, pada saat sholat gitu. Memaknai juga pada saat datangnya sholat ya. Kadang kita sibuk dengan pekerjaan begitu ya. Ada sedikit lagi azan sudah berkumandang. Padahal inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh sholat itu telah ditetapkan waktunya, dan waktu terbaik untuk sholat adalah di awal waktu dan berjamaah untuk yang laki-laki begitu ya. Kalau misalkan ada penghalang ataupun uzur syar'i dan sebagainya, itu kita lagi sakit, hujan deras gitu, angin dan semua gluduk ya, kayaknya iya uzur saja, ya udah dilaksanakan di sholat di rumah, kemudian dengan cara berjamaah seperti itu ya, dan sebagainya. Ada alasan yang itu membuat kita memang jikalau dipaksakan menambah menambah kita lebih payah dan sebagainya gitu. Seorang tua, laki-laki wajib, udah gemeteran gitu jalan ke masjid juga, habis hujan licin nggak ada yang nganter, ya udah di rumah aja dulu gitu, seperti itu. Rasanya tidak lebih afdol lagi kalau misal gitu kan udah dilaksanakan di rumah dengan kondisi tertentu gitu. Tapi sekiranya tidak ada halangan dan rintangan, maka wajib hukumnya seperti itu. Pada saat kita mengerjakan sesuatu kan itu, aduh tanggung nih, sedikit lagi udah datang waktu sholat, udah azan, ya udah lepaskan. Pekerjaan mah tidak akan ada putusnya, tidak akan ada akhirnya, kecuali kita sendiri yang mengakhiri kan ya Pak ya. Gitu. Pada saat datang azan, datang waktu sholat, itu Allah itu sudah menetapkan saat itulah Anda istirahat. Maksud istirahat dari segala aktivitas urusan duniawi kan. Istirahat gitu. Istirahatkan hati, pikiran menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu rihlah gitu. Atau ibadah. Datangnya waktu salat itu ya.
Itu Allah sengaja. Subuh, setelah subuh kan panjang jaraknya sampai dengan zuhur. Ya, ada sekitar berapa? 6 jam. Kurang lebih 6 jam. 6 jam 7 jam kan ya. Ya, 6 jam sampai 7 jam. Itu panjang karena kita masih segar. Tapi dari zuhur ke asar itu kan makin pendek, Pak. Iya kan? Kisaran sekitar 4 jaman ya. Tidak lebih dari 3 bahkan 3 jam kan. Misalnya jam 12, 1 2 3 jam. Dari zuhur ke asar makin pendek. Tidak sepanjang dari subuh ke zuhur. Dari zuhur ke asar makin pendek kan. Tadinya 7 jam menjadi 3 jam. Dari asar ke maghrib pendek lagi sekitar 2 jam. Dari maghrib ke isya pendek lagi gitu kan. Cuma 1 jam. Cuma setelah isya ke subuh yang memang rada panjang kan. Karena kita istirahat kan tidur. Tapi kan diutamakan kita bangun tengah malam seperti itu. Nah, waktu-waktu salat ini adalah waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri kita. Kalau kita merenungkan kenapa sih mesti 5 waktu? Kenapa sih makin ke sana makin pendek-pendek? Karena daya tahan tubuh kita ya, dari pagi aktivitas dan sebagainya tuh makin cepat lelah. Maka istirahat gitu. Istirahat urusan dunia. Untuk apa? Untuk salat gitu. Jadi istirahatnya itu dengan salat. Nah, selanjutnya matinul khuluq. Yang ketiga adalah akhlak yang kokoh, akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena ciri umat Islam itu ada di akhlaknya. Innamal bu'istu liutammima karimal akhlak. Sungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak. Jadi pembeda antara kita dengan yang lain, dengan umat yang lain adalah akhlak. Jadi kalau misalnya akhlaknya buruk, aduh malu deh ngaku Islam gitu ya. Lihat Rasulullah begitu ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqa. Orang mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman seorang itu terlihat di akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus ya bagus gitu kan keimanannya. Kemudian yang keempat itu yang keempat adalah musaqqaful fikri, wawasan yang luas ya. Wawasan yang luas. Jadi kita seperti taklim seperti ini untuk mendekatkan wawasan. Atau misalnya kita punya media seperti handphone seperti ini ya, melihat informasi yang tujuannya adalah meningkatkan wawasan kita. Ada kajian apapun, aplikasi apapun, tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas gitu kan. Ya Pak. Orang yang sukses itu orang yang selalu meningkatkan kapasitas diri begitu ya, mengembangkan diri karena punya potensi. Para sahabat itu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman itu kan masuk Islam terhidayah itu tidak di usia remaja, kecuali Sayyidina Ali kan, ya kan. Beliau ini seperti Abu Bakar, Utsman, kemudian Umar bin Khattab itu di usia-usia yang katakanlah usia lanjut kan, tapi bisa hafal Quran, meningkatkan kapasitas diri, melakukan pengembangan diri kan, terus menggali ilmu, sehingga akhirnya layak menjadi seorang pemimpin. Jadi meningkatkan wawasan. Jadi kita hadir di majelis ini, makin hari kita lalui, maka itu harus menambah wawasan kita, gitu kan. Ketemu dengan siapa? Saya ketemu dengan Pak HPS, harus menjadi wasilah penambahan ilmu. Pak HPS menjelaskan sesuatu kan, gitu kan. Jelaskan tentang konsep tertentu kan, itu harus menambah. Saya ketemu dengan Pak Nono, kemudian Adani, itu harus meningkatkan wawasan kita gitu, pada saat berdiskusi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yang kelima, qawiyul jismi, jasmani yang kuat. Jadi seperti kemarin dibahas adalah kita harus punya habit, ya kan, habit yang positif gitu, kebiasaan yang positif, kesukaan yang positif, yaitu terbiasa olahraga. Ya, jangan sampai aktivis ini jauh dari olahraga. Ada begini, saya berbicara tentang pentingnya olahraga, ya kan, untuk kesehatan gitu, untuk melatih fisik kita supaya kita tetap bugar. Sehat kalau tidak bugar itu nggak maksimal, Pak. Kalau sehat itu harus bugar. Ya, kalau orang bugar itu begini, kalau orang bugar itu udah pasti sehat. Kalau orang sehat belum tentu bugar. Oh, sehat nih, bisa berjalan, iya, dia bisa berjalan. Tapi apakah dia bisa berjalan cepat dengan waktu sekian kemudian melampaui sekian kilo? Belum tentu kalau dia tidak bugar, ya kan Pak. 100 meter
bisa ditempuh dengan sekian detik, gitu kan. Kalau di bawah sekian detik maka dia bugar. Kalau misalkan lebih dari sekian, dia tidak bugar, dia hanya sehat saja. Maka kita harus melatih diri kita untuk tetap bugar itu dengan berolahraga. Itu untuk pemeliharaan kesehatan kita juga dengan berolahraga. Terserah mau apa, mau senang renang, mau misalkan kayak saya senam terapi. Di akhirnya ada pernapasan dan sebagainya. Atau misalkan sekadar jogging aja jalan nggak apa-apa. Yang penting mah kita punya habit itu. Jadi setiap hari ada kebiasaan kita berolahraga, cintai olahraga. Kemudian yang keenam, cepat saja ya. Mujahadatul linafsi. Jadi berjuang melawan hawa nafsu. Nah ini penting, gitu kan, melatih diri. Ini kecerdasan emosional, kecerdasan emosi. Orang yang sukses itu 80% ditentukan oleh apa? Ternyata kecerdasan emosional. 20% bahkan kurang ya Pak ya? Oleh kecerdasan emosional. Enggak, yang 80 itu kecerdasan emosional, yang 20-nya intelektual dan intelektual. Ya, intelektual Aja. Intelektual. IQ. Betul. Jadi dulu kita kan begitu, waduh cerdas tes kan psikotes no. Kalau misalkan pinter cerdas itu seakan-akan itu menjadi faktor penentu kesuksesan. Ternyata tidak. Gitu kan. Di lapangan itu orang-orang sukses, orang-orang besar itu orang yang pandai gitu kan, cerdas secara emosi. Nah, emosi itu kaitannya sama tantangan di alam, Pak. Ya kan, persaingan bisnis ada senggolan, Pak. Ya kan, ada kompetitor. Dia melakukan manuver seperti ini, respon kita bagaimana? Apakah kita ngerespon dengan cara bijak begitu? Oh, dia iklan begini, menurunkan harga. Kita iklannya apa? Yang harus cerdas dong. Beli satu gratis satu, gitu kan. Kan hampir sama kan. Tapi dengan yang cerdas, jangan sampai dia menurunkan harga diskon sekian, kitanya pasang bakar gitu kan, gitu. Atau gempur gitu kan. Atau main dukun dan sebagainya gitu. Diubur-uburan apalah. Ini kan nggak cerdas. Gitu kan. Jadi itu kaitannya sama berjuang melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu harus dikendalikan dan sebagainya. Ini kecerdasan emosional. Jadi ada bukunya, ada kajiannya banyak Pak ya. Gitu kan. Kalau kecerdasan intelektual mah ya matematik dan sebagainya. Pada saat di lapangan jago matematik gitu kan. Dagang misalkan, dagang buah-buahan, tawar-menawar. Yang nawarnya ini mepet banget. Kita udah ngitung begini. Bu hitungan dia sekian, tapi itu masih nawar aja. Nah, yang diuji kepada kita apanya? Kecerdasan emosional, kecerdasan emosi bagi kita mengendalikan diri. Ini pedagang bawa uang, tapi nawarnya temannya mepet banget. Ya kan harus bijak begitu. Kalau hitung-hitungan 1 kilo sekian, beli 5 kilo kali sekian udah sekian. Tapi dia pengen nawar gitu. Kan kalau emosi tidak cerdas akan ribut kan. Ibu belinya nggak seberapa, itu kintal-kintalan juga kan, puluhan kilo juga nggak ini kan, itu masuk ke ranah emosi. Selanjutnya Bapak sekalian, yang ketujuh, harisun ala waqtihi, disiplin menggunakan waktu. Jadi kita sepekan sekali ini ketemu, ya mohon disiplin lah gitu kan. Kalau misalkan sepekan sekali nggak ketemu, akhirnya kan panjang jadi 2 pekan sekali. 2 pekan nggak ketemu, 3 pekan sekali. Mending kalau misalkan di rumah ada gitu, satu wahana atau suatu acara diskusi dengan istri, dengan ketua DKM, Pak RT, Pak RW atau Ustadz di sana ya. Kalau misalkan di rumah juga biasa-biasa aja gitu, nggak melakukan kajian dan sebagainya gitu, ataupun kita tidak baca literatur dan sebagainya, tidak baca buku, tidak baca kitab dan sebagainya, ini tidak nambah. Bahasanya begini, dalam satu majelis ini mendapatkan keberkahan gitu kan. Keutamaan majelis itu ada keberkahan. Jikalau apa? Niatnya adalah kebaikan. Ada rahmat. Al-jamaatu rahmatun gitu kan. Berjamaah itu ada rahmat. Kalau apa? Kalau niatnya kebaikan. Tapi kalau niatnya misalkan judi, ya tidak ada rahmat, tidak ada kebaikan gitu. Gitu kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan majelis ini, karena niatnya dari rumah adalah kita thalabul ilmi, mendatangi satu majelis mendapatkan rahmat dan keberkahan seperti itu ya. Jadi udah 1 pekan sekali disiplin. Kecuali misalkan ada halangan dan sebagainya, misalkan sakit dan sebagainya, atau keluar kota, ada keperluan keluarga mangga gitu kan. Dan tentunya ini harus
bertumbuh dan berkembang, bahasanya begitu. Jadi antum sekalian nanti juga akan bikin gitu kan halaqah, bikin upah-upah lagi kayak gitu kan. Yang ke-8, 3 poin lagi sekalian. Munajamu fi su'nihi, teratur dalam suatu urusan. Jadi menata mana kita itu urusannya adalah dakwah, mana kita misalkan urusan adalah rihlah gitu kan dengan keluarga, mana misalkan kita kerja gitu kan untuk mendapatkan materi kan gitu kan. Kemudian mana kita itu misalkan punya waktu gitu kan untuk meningkatkan kapasitas diri dengan ngaji, baik misalkan mandiri ataupun misalkan berjamaah seperti ini gitu. Jadi itu harus kita tata dan teratur begitu ya. Ya ada keteraturan, jangan sampai loncat, kadang ngaji kadang enggak, kadang kerja kadang enggak gitu, kadang usaha kadang enggak gitu ya. Terus kadang olahraga kadang enggak gitu. Jadi kadang-kadang enggak seperti ini. Islam itu mengajarkan keteraturan gitu. Kemudian yang ke-9, qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri, usaha mandiri, memiliki kemampuan usaha mandiri, apapun itu ya. Jadi bahasanya begini, ada kan misalkan mensyaratkan punya pekerjaan tetap. Kalau saya yang penting mah tetap bekerja gitu ya. Iya. Kalau punya pekerjaan tetap itu tetap aja gitu. Ya. Menurut ketetapan orang gitu kan. Harus jadi PNS, enggak juga kan. Jadi tukang serabi juga, ya Pak. Serabi NH yang di Bandung. Nah, kesan serabi topi kan berbagai macam topi dan sebagainya. Oh, lebih kaya gitu. Iya kan? Punya kreativitas. Dia tetap bekerja walaupun tidak jadi PNS. Misalkan yang pekerjaan tetap itu buruh pabrik atau karyawan gitu. Karyawan swasta dan sebagainya. Iya, dia punya pekerjaan tetap, di situ tetap bekerja ya. Gitu. Pekerjaan menetap di situ, Pak. Atau misalkan jadi pegawai bank, tapi yang lain pun tetap bekerja, Pak. Apapun itu, mau bisnis kan itu, Pak. Mau itu bisnisnya adalah barangnya berupa barang atau misalkan bisnis jasa dan sebagainya. Yang penting tetap bekerja. Jadi harus memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri begitu apapun. Gitu. Arinto misalkan laundry, antum ngajar misalnya atau punya bisnis gas dan sebagainya. Kemudian Pak Nono misalkan di pertanian, saya mungkin punya usaha minuman kayak es teh, susu dan sebagainya. Kemudian juga sekarang merambah ke terapi modern ya.